Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan tes konsumsi BBM. Kabulator K5 model vakum. Ini bukan Sumut ya, Sumatera Selatan maksud saya. Sumatera Selatan ini salah nulis. Pesanan Bapak Sarwani, Sumatera Selatan. K5 model vakum untuk video tes RPM dengan spek full AC, non AC, sama tes koin kedua terbuka itu udah ada di akun saya yang lain ya, di TikTok. Ini persiapan tes konsumsi BBM-nya. Untuk gas kejut 70, pilot jet 60, primer 105, power jet 80, power jet ekstra ya tambahan, masuknya ke jalur akselerasi atau power jet HCS, jadi cuma ngambil uap bensin aja. Untuk power jet tambahan itu masuknya ke jalur akselerasi, sekundernya 150, tes 500 mili, spek full AC. Untuk aplikasi unit tahun 89 atau Kijang Super ini ya. Tahun 89. Sumatera Selatan bukan Sumut ini. Sorry. Sumsel. Sumatera Selatan, Bapak Sarwani. Tadi udah tak sepil ya nih batas. Batas awal ya. Ini langsung ke metode penakaran. Ini speknya full AC. Trip meter udah saya nolkan. Kenapa metodenya per setengah liter? Karena durasinya nanti terlalu panjang ya kalau 1 liter. Setengah liter aja itu bisa kadang 25 menit, 20 menit. Banyak kotoran nih. Untung ada filternya, tuh ada kotorannya. Perhatikan ya. Jadi yang dihitung setengah liter, ini batas awal di sini. Nanti yang dihitung yang ditakar ini, bukan botol 1,5 liter. Jadi nanti kalau nggak pernah nyimak video ya wis pastinya gagal paham ya. Apalagi kalau melihat videonya cuma di skip nggak pernah selesai, pasti akan gagal paham. AC on. Untuk setelan termostat AC-nya ini setel mentok ya, atau tingkat kedinginan dibikin maksimal, dimentokin intinya. Jadi gunanya ini saya ngetes kayak gini kan, RPM bawah nanti ada kendala apa enggak ya, terus RPM atas seperti apa, terus top speednya seperti apa, nanti biar ketahuan. Yang namanya juga orang dagang ya, gimana caranya biar customer tertarik. Jadi semua itu harus dibuktikan. Untuk netizen yang misalkan belum nggak suka dengan postingan saya ya, intinya jangan terburu-buru komen, karena nanti kalau terburu-buru komennya salah, itu nanti jenengan udah nggak bisa ngelihat konten-konten saya lagi, pasti sama saya tak blokir ya gitu. Itu di segala jenis postingan saya ya, di TikTok maupun di YouTube, karena aku di sini bukan butuh komen, intinya ya gitu. Jadi kalau memang penasaran ya langsung ke WA aja, langsung ke WA saja ya. Jangan komen tanpa menyimak video. Apalagi kalau ada yang komen ketawa-tawa,
kode ini itu aku nggak seneng ya. Jadi maksud kalau komen kan ngejelasinnya susah ya. Terus intinya saat komen udah salah, kalau udah salah pastinya komennya salah berarti ketahuan tanpa menyimak ya. Itu untuk yang awal-awal. Kalau yang udah rutin, udah paham dengan karakter saya ya cuma nyimak-nyimak aja udah tahu itu. Karena saya nggak pernah memahami akun satu persatunya, itu saya nggak pernah. Jangankan orang lain, saudara kandung ataupun yang lain, jika tiba-tiba komen, saya kan komen yang itu kan saya tanpa mengontrol ini akun siapa, ini namanya siapa, ini punya siapa, itu aku nggak pernah ngontrol. Begitu komen nggak enak, kira-kira nggak nyimak, langsung tak blokir. Kalau saya orangnya seperti itu, karena aku semua itu kerja sendiri. Satu kerja sendiri, jelasnya ya. Nah, ada adminnya juga. Untuk kabulatornya kabulator K5 original ya, pesanan Bapak Sarwani, Sumatera Selatan ya, bukan Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Alhamdulillah untuk RPM bawah aman. Nih, baru masuk 3. Nah ini begitu saya masuk 4, itu jarang banget turun gigi. Terus gas cuma tempel-tempel, makanya jatuhnya tetap dapat iritnya. Nah setelah dapat irit nanti kita bikin top speed kayak gitu. Kalau mobil irit top speednya seperti apa, kalau nggak tembus di 6.000, gigi satunya nggak tembus 6.500, itu saya anggap gagal top speednya. Baru 45. Kabulatornya original. Ngetesnya per setengah liter. Ini jangan gagal paham ya. Ngetesnya per setengah liter. Jalannya seperti itu, tahu sendiri. Kalau unit Avanza jalan seperti ini dengan karakter bawahnya cuma tempel, terus masuk di gigi 5 atau di gigi akhir, jarang turun gigi, itu ya jatuhnya irit itu kalau injeksi. Yang penting karakter bawahnya gimana lah. Nanti terus di RPM atas, apalagi jenis karburator itu memang benar-benar harus teliti. Salah jalur selang aja itu hasil settingannya udah nggak masuk. Jalur selang vakum delco, misalkan ada vakum delco yang 2 jalur, itu salah masang jalur selang vakum delconya, itu juga udah hasil settingan juga udah berubah. Terus belum lagi selangnya ada yang bocor atau udah kendor, faktor usia, kena oli, kena bensin itu ya kan, kadang-kadang selangnya lembek, itu juga ngaruh dari hasil settingan. Jadi untuk yang pesan karburator ke saya maupun yang kirim karburator ke saya, itu di sini saya cek karburatornya kondisinya normal apa enggak ya gitu. Terus sistemnya, kendalanya ada di mana aja, itu yang kalau yang kirim. Kalau saya yang jualan kayak gini, itu kalau menurut saya masuk settingannya aman, dari idle, dari top speed, dari RPM bawah, RPM atas, semuanya aman, nggak ada kendala, itu berani saya jual. Tapi kalau masih ada kendala walaupun dilangsam, itu saya nggak berani ngejual. Saya harus cek dulu. Jadi nggak asal, kerja saya itu nggak asal ya, semuanya itu harus karena apa, efeknya ke nama baik, terus terang aja kayak gitu. Jadi ini aja udah teliti kayak gini, terkadang kita nggak mesti ya, udah teliti, namanya juga faktor pengiriman, namanya juga karbu. Kalau ya jelas kalau nyeting itu nggak bisa fokus di satu sisi. Kalau jenengan nyeting fokus di satu sisi ya hasilnya nggak akan bisa maksimal. Ini kecepatan 51.
di gas tempel kayak gini aman ya, lancar, nggak ada gredeg, nggak ada apa kayak kemarin yang pesanan ke Lumajang itu ya, itu di RPM 2000 itu jadi kendala. Ternyata apa, memang dari setelan pelampung itu bermasalah, terus sama sistem gas kejut. Yang jelas yang paling fatal itu di setelan pelampung. Semua alhamdulillah udah teratasi ya, jadi harus jeli. Makanya nggak asal saya konten dapat irit terus saya kirim, itu enggak. Itu bener-bener harus dicek secara maksimalnya kayak gitu. Kalau saya kerjanya kayak gitu, nggak berani ya, apalagi sistem online. Sistem online itu bener-bener, jadi saya usahakan rasa tanggung jawab saya lah kayak gitu. Tapi masalah nanti di sini karbu udah normal, terus nanti dipasang di unit sama konsumsinya udah berbeda, itu ya memang yang penting karburator normal, nggak ada kendala, settingan supirnya pas, nggak lebih nggak kurang. Misalkan jatuhnya kok nggak sesuai dengan konten yang saya terapkan ini, itu berarti kan coba dicek yang lain kayak kondisi kaki-kaki mobil ya, terus medan, karakter bawah. Karena karakter bawah seseorang itu nggak bisa disamakan, apalagi di medan. Penumpang tanpa penumpang itu juga udah beda lagi ya. Ibarat kata mobil muatan tanpa muatan itu ya konsumsinya udah beda lagi. Yang dicari yang penting enaknya aja, enak, nggak ada masalah. Misalkan di sini karburator normal, kok misalkan dipasang belum jadi ya dicek yang lain, jangan terburu-buru. Fokus ke karburatornya ya, fokus ke karburator ya nggak masalah gitu loh. Yang penting nggak teliti itu nanti settingannya akan berhasil. Tapi kalau nggak fokus, cuma fokus di karburator aja, begitu karburator kirim ke saya atau beli dari saya, nanti jatuhnya udah normal itu ya nggak bisa. Karena spek 4 unit kan itu bukan karburator, terutama untuk spek pengapian. Dari pengapian nggak standar, nggak risi, nggak CDI. Kalau jalur vakum delco sistemnya itu nggak bener atau selang-selangnya nggak bener ya hasilnya nggak dapet, tenaganya nggak ada. Dari gap platina aja juga ngaruh. 53, 54 itu ya. Ini spek AC, saya pakai AC. Settingan juga mentok ini AC-nya. Ya jelas lah kalau jalan cuma kayak gini aja. Terus sistem oprekan di karburator saya untuk sistem gas kejut, saat gas tempel kayak gini dia nggak keluar. Kayak begitu gas kejut dia baru cerot. Ya kalau sering cerot ya tetap boros. Makanya semua itu harus dipahami. Kadang-kadang aku ngoceh kayak gini, kalau yang belum paham ya namanya membosankan. Video kayak gini kan membosankan saya sendiri. Kalau bukan karena untuk mencari nafkah buat anak istri, buat apa? Memang saya nikmati dengan profesi saya seperti ini. Saya nikmati. Jadi bukan buat ajang pamer maupun apa lah. Yang penting saya di sini kan untuk membuktikan karburator yang saya jual, karburator yang saya kerjakan itu normal dan enggaknya. Jadi kayak gitu. Tapi kalau misalkan di sini udah normal, semuanya udah aman kok, di unitnya masing-masing belum ketemu, ya itu dicek dulu yang lainnya. Jangan langsung fokus ke karburator. Itu saran saya ya, gitu. Untuk sepuyer tadi udah saya sepilkan ya. Apalagi kalau 5 speed. Tapi ya jelas saya enaknya di 4 speed kayak gini. Nggak kekurangan tenaga. Cuma yang limit, misalnya udah kecepatan di atas 100 lebih ya, suara mesinnya udah gerung-gerung ya. Itu perbedaannya kalau cuma berapa? 4 speed, beda kalau sama yang 5 speed.
Alhamdulillah nggak ada kendala, termasuk di langsam stabil ya, termasuk di langsam stabil kayak gini. Oke, off. Ini nanti bikin video top speed idle di 900 AC on ya, AC on. AC off 750. Sebaiknya di 800 ya. Ini 750, masih terlalu rendah untuk RPM langsam yang tanpa AC ya. Oke, starter aman. Sekali lagi. Dah 7,4. Satu 14,8. Kecepatan 50 ya, rata-rata 50. Speed 4. Jadi begitu masuk gigi 4, saya itu jarang banget turun gigi ya, jarang banget turun gigi. Kalau udah masuk 4 itu jarang banget turun gigi. Nih ya. Tuh. Jadi kabulatornya kabulator pesenan ya. Jadi ini kabulator saya, ada orang pesen namanya Pak Sarwani dari Sumatera Selatan. Itu spek sepuyurnya seperti itu ya. Tesnya 500 ml dengan spek full AC. Nah ini setengah liter ya, setengah liter 7,8. Saya metodenya per setengah liter kayak gini. Soalnya kalau 1 liter ya jelas durasinya terlalu panjang. Di kecepatan 50 begitu masuk. Lah ini kan cuma 4 speed nih, 4 speed ya. Begitu masuk 4 saya jarang banget turun gigi. Nah itu tadi video pertama ya, batas awalnya ini, terus ditaker kayak gini, diisi setengah liter, kembali lagi ke sini, terus dapatnya ini 7,4 per setengah liter kayak gitu ya. Harusnya kan paham, makanya kalau nggak nyimak tiba-tiba komen tahunya ya botol 1,5 liter. Ya bener, ini botolnya 1,5 liter. Ini fungsinya sebagai pengganti tangki BBM. Oke.